Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi ya dalam kita masuk ke bab 3 akuntansi manajemen, yaitu tujuan dan metode alokasi biaya. Nah, kita masuk yang metode alokasi biaya lebih dari satu departemen pendukung ke departemen produksi. Nah, di sini ada tiga metode. Ada tiga metode yang dalam pengalokasian biaya lebih dari satu departemen ke departemen produksi. Nah, yang pertama yaitu direct method atau metode langsung. Metode langsung ya. Nah, yang kedua sequential or step method atau metode bertahap. Nah, yang ketiga yaitu reciprocal method atau metode timbal balik. Nah, yang pertama yaitu metode langsung atau direct method. Apa itu metode langsung atau direct method ini? Nah, metode ini paling sederhana dan langsung mengalokasikan biaya departemen pendukungnya. Biaya jasa variabel dialokasikan langsung ke departemen produksi secara profesional dan langsung terhadap masing-masing departemen pengguna jasa. Jadi metode ini ya metode yang paling sederhana karena mengalokasikan langsung biaya departemen pendukungnya. Jadi langsung dialokasikan ke departemen produksi ke masing-masing departemen pengguna jasa. Nah, biaya tetap juga dialokasikan langsung kepada departemen produksi, tetapi berdasarkan proporsi ya, pada kapasitas normal atau praktis departemen produksinya. Jadi pengalokasiannya itu dari departemen pendukung ke departemen produksinya, departemen produksi secara proporsional terhadap departemen pengguna jasa itu masing-masing. Nah, yang kedua yaitu metode bertahap. Nah, alokasi biaya yang dilaksanakan secara tahap demi tahap atau step down fashion, mengikuti prosedur penetapan peringkat yang ditentukan dengan menyusun peringkat departemen pendukung dalam tatanan jumlah jasa yang diberikan. Biaya departemen pendukung yang memberikan jasa paling besar dialokasikan terlebih dahulu. Biaya ini didistribusikan pada semua departemen pendukung di bawah urutannya dan semua departemen produksi. Nah, jadi pada metode bertahap ini biaya yang paling besar, biaya departemen pendukung jasa paling besar itu dialokasikan terlebih dahulu. Nah, metode bertahap ini yang paling besar biaya pendukungnya itu yang dialokasikan terlebih dahulu. Nah, yang ketiga yaitu metode timbal balik. Metode timbal balik. Metode ini mengakui semua interaksi di antara departemen pendukung. Metode timbal balik, salah satu departemen pendukung menggunakan angka departemen lain dalam menentukan total biaya setiap departemen pendukungnya. Kemudian dialokasikan ke departemen produksi dengan menggunakan linear atau total biaya sama dengan biaya langsung ditambah biaya yang dialokasikan. Yaitu biaya langsung ditambah dengan biaya yang dialokasikan. Jadi pada metode timbal balik ini ya, jadi semua interaksi di departemen itu diakui. Jadi salah satu departemen pendukung itu menggunakan angka departemen lain dalam menentukan biaya total biaya setiap departemen pendukungnya. Nah, untuk lebih jelasnya kita cobakan contoh soal berikut ini. Nah, silakan lihat contoh soal di bawah ini. Silakan. Oke, sekarang kita masuk contoh soalnya ya. Jadi dari contoh soalnya ini kita diminta alokasikan biaya dengan menggunakan metode langsung, bertahap, dan timbal balik. Nah, kita kerjakan yang pertama yaitu metode langsung. Nah, yang pertama kita kerjakan adalah kita bikin tabelnya dulu. Kita bikin tabel-tabel seperti ini. Ada keterangan departemen pendukung dan departemen produksi. Nah, habis itu yang untuk kolom yang pertama itu biaya keterangannya biaya overhead,
biaya departemen A dan departemen B. Ini A dan B. Nah, di sini kebetulan sudah saya isi juga ya, ini jawabannya. Nah, dari mana kita dapatkan angka-angka ini? Untuk yang departemen A, biaya overhead ini kita ambil dari soal yang di atas nih. Kita ambil langsung dari soalnya. Kita pindahin aja. Jadi 250, 350.000, 250.000 dan 60.000. Nah, untuk departemen A kita habiskan aja. Dari 250.000 ini langsung kita bikin kurung karena dia akan habis, karena kita akan mengalokasikannya ke departemen produksi. Begitu juga dengan departemen B. Dengan B ini kita habiskan langsung 350.000 ke departemen produksinya. Dia dialokasikan ke departemen produksinya. Nah, untuk departemen A ke departemen C dan D tadi gimana? Dari soalnya itu biaya departemen A dialokasikan berdasarkan jumlah karyawan. Berdasarkan jumlah karyawan. Nah, kita bikin perhitungannya di sini. Jadi departemen A itu berdasarkan jumlah karyawan. Nah, untuk jumlah karyawan sendiri dari mana? Kita lihat dari sini. Ini jumlah karyawan dari soal 40 dan D-nya juga 40. Maka dari departemen A ke departemen C sama dengan kita jumlahin ya, yang duanya ini kita untuk mencari pengalokasian masing-masingnya ke C dan ke D berdasarkan jumlah karyawan. Totalnya berapa? 80. Berarti A ke C 40 per 80 dikali dengan biayanya. Biayanya berapa? Biayanya 250.000 kali 250.000. Nah, ini dapatnya berapa? Kita cari bentar ya. Jadi hasilnya ini Rp125.000. Ini hasilnya 125.000. Nah, setelah ini kita cari yang A ke D. Karena dia kebetulan sama ya, jadi 40 per 80 juga dikali 250.000 sama dengan ini sama ya, 125.000. Berapa totalnya? 250.000. Nah, udah selesai yang A, udah habis kita pengalokasian A ke departemen produksinya. Kita lanjut ke departemen B. Departemen B ini gimana? Departemen B ini dari soal dialokasikan berdasarkan jam pemeliharaan. Jadi kita lihat di sini dari soalnya jam pemeliharaannya yang mana? CKD 7.900 dan 2.100. Maka departemen B berdasarkan jam pemeliharaan. Nah, pengalokasiannya sama dengan yang pertama tadi A, yang sekarang B ke C itu berapa? Nah, sama. Kita totalkan dulu 7.900 ditambah dengan 2.900 ini berapa? C itu sebesar 7.900. Berarti 7.900 ini totalnya berapa? 10.000. 7.900 tambah 2.100 itu 10.000. Ini per 10.000 dikali dengan berapa biayanya? 350.000 ya, 350.000. Ini sama dengan hasilnya 276.500. Nah, untuk yang keduanya B ke D. Dari soalnya berapa? 2.100. Jadi 2.100 per 10.000 dikali 350.000 sama dengan berapa? 73.500. Ini totalnya 350.000. Nah, udah dapat ini angka di sini, ini kan A ke C. A ke C kita pindahin 125.000. Langsung 125.000 kita pindahin ke sini. A ke D
AGD kita pindahin juga karena ini sama, kebetulan sama ya. Jadi 25.000 juga. Nah, untuk yang B nya BKC di sini berapa? BKC 276.500. Di sini 276.500 juga. Nah, BKD 73.500 ini pindahin juga 73.500. Nah, baru kita cari totalnya berapa, kita jumlahin yang ini, kita jumlahin semuanya. Yang 3 ini 250 tambah 125 tambah 276.500 dapat 651.500. Itu juga D 65.000 tambah 125.000 tambah 73.500 dapat 263.500. Nah, baru selesai kita yang pertama itu metode langsung. Nantinya kita masuk yang kedua, metode bertahap.